Malam kembali turun di Terminal Cicahem, dan seperti biasa, lampu-lampu temaram menyinari aspal yang mulai lengang. Deru mesin bus antar kota menjadi nyanyian latar yang akrab bagi para pedagang kecil dan para sopir yang bersiap menjemput penumpang malam. Di sudut terminal, suasana tegang mulai terasa saat langkah berat Gofar Brewok terdengar mendekat. Dengan kaos oblong ketat, celana loren lusuh, dan brewok lebat yang menjuntai seperti akar beringin tua, ia adalah simbol ketakutan yang berjalan di antara para pencari nafkah. "Mana tuh si Lasmi, nasi gorengnya enak, orangnya juga bikin lapar," ucap Gofar sambil tertawa kasar pada dua anak buahnya. Sorot matanya liar mencari mangsa, dan malam itu seperti biasa, ia sudah menetapkan siapa yang akan dijadikan bahan mainannya. Lasmi, penjual nasi goreng di pojok terminal, adalah favoritnya, bukan karena hormat, tapi karena ia paling berani menatap balik matanya tanpa gentar. Lasmi baru saja meletakkan nasi ke piring plastik ketika suara langkah berat Gofar mendekat. Ia tidak menoleh, hanya melanjutkan membolak-balikkan nasi di atas wajan yang panas. Uap menguar bercampur aroma bawang putih, tapi juga ketegangan yang membuat udara menebal. Gofar berdiri di dekatnya, bersandar di tiang, tangannya memainkan korek api seperti seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. "Lasmi, masa tiap hari jualan ke gue dikit amat? Pelit banget jadi perempuan," katanya sambil menjulurkan tangan ke atas gerobak. Lasmi menepis tangan Gofar dengan cepat, tapi tetap tenang. "Kalau mau beli, bayar. Kalau mau ganggu, cari tempat lain. Saya jualan buat makan, bukan buat ditindas," suaranya tegas, tak bergetar. Seketika suasana menjadi hening. Beberapa pedagang lain menunduk, pura-pura sibuk, tak ingin terseret. Gofar tertawa kecil, tapi tawanya getir. Ia menatap Lasmi dengan mata menyipit, seolah menyimpan amarah yang ditahan. "Sombong amat jadi pedagang, Lasmi. Kau pikir siapa yang bikin kau bisa jualan tenang di sini?" ujarnya pelan, namun mengandung ancaman tajam. Lasmi menatap balik tanpa takut, dan sejenak waktu terasa berhenti. Dua kekuatan yang berbeda berdiri saling berhadapan, satu dari dunia kelam, satu lagi menyimpan kekuatan yang belum terbangkitkan. Anak buah Gofar mendekat, mencoba merusak suasana. Salah satu dari mereka menendang ember cuci piring milik Lasmi hingga air sabun meluber ke jalan. "Awas aja, kalau besok masih jualan di sini tanpa izin Gofar, bisa-bisa gerobaknya ikut kami bakar," ancamnya sambil tertawa. Tapi Lasmi tak bergeming, hanya menggenggam sendok sayurnya erat-erat, seolah sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Di kejauhan, Abah Karim, penjual kopi tua yang biasa duduk di bangku panjang dekat loket bus malam, mengamati dalam diam. Sorot matanya menggelap. Ia tahu siapa Lasmi sebenarnya, tahu warisan ilmu yang mengalir dalam darah gadis itu. Tapi Lasmi telah berjanji, ajian itu hanya boleh dipakai jika jiwanya benar-benar terancam. Dan malam ini, batas kesabaran itu tampaknya mulai teruji. Lasmi kembali mengaduk nasi di atas wajan, tapi dalam hatinya mulai bergetar mantra yang ia pelajari sejak kecil. Ia belum akan melepaskan kekuatannya. Tapi ia tahu, malam-malam ke depan tak akan pernah sama. Gofar telah menyentuh batas yang seharusnya tidak disentuh. Malam telah larut, gerobak nasi goreng Lasmi telah ditutup, dan arang di tungkunya tinggal bara kecil. Tapi Lasmi belum beranjak pulang. Di belakang terminal, di bawah pohon trembesi tua yang tumbuh di antara reruntuhan bangunan lama, ia duduk bersila, menatap tanah dengan sorot mata dalam. Dalam diam, ia mulai merapal doa-doa kuno yang diajarkan mendiang ibunya, doa warisan dari garis perempuan keluarganya yang pernah menjadi penjaga kampung. "Ibu, aku masih bertahan untuk tidak menggunakannya. Tapi sampai kapan?" bisiknya lirih, matanya berkaca. Ia mengingat nasihat terakhir sang ibu, yang wafat dalam usia muda akibat serangan sekelompok pria berilmu hitam. Ajian Wuringin bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam. Ia harus seperti pohon, diam, tapi mengakar dan melindungi. Tapi Gofar telah mendorongnya ke ambang. Gerobaknya dihina, pekerjaannya dirusak, dan malam ini, harga dirinya diinjak. Di dalam hati Lasmi, ilmu itu tak pernah padam. Ia telah dilatih sejak kecil untuk menjadi wadah dari kekuatan leluhur, ajian Wuringin yang mampu memanggil perlindungan alam. Dalam kondisi tertentu, ajian itu bisa menumbuhkan bayangan pohon beringin yang hidup dari kekuatan batin si pemiliknya. Akar-akarnya mampu membelenggu, rantingnya melindungi, dan daunnya menghilangkan rasa takut. Tapi ilmu itu menuntut kedamaian hati.
Dan malam ini, Lasmi mulai kehilangan damainya. Di tempat lain, di sebuah warung remang-remang, Gofar sedang tertawa lepas bersama beberapa preman anak buahnya. Tapi tawa itu menyimpan rasa kesal. Cewek itu keras kepala, harus dikasih pelajaran lebih, gumamnya sambil menendang kursi plastik hingga jatuh. Ia tak tahu bahwa yang ia ganggu bukan perempuan biasa. Dalam kekasarannya, Gofar terbiasa menganggap semua wanita bisa dipatahkan dengan gertakan. Tapi ia tak tahu sejarah Lasmi. Ia tak tahu bahwa Lasmi adalah keturunan sang penjaga Gunung Slawi. Abah Karim datang menghampiri Lasmi di bawah pohon, membawa segelas kopi hitam. "Las, kamu udah hampir nyalain ajian itu, ya?" tanyanya hati-hati. Lasmi menoleh pelan, matanya merah, tapi suaranya masih tenang. "Saya tahan, Bah. Tapi gerobak saya dibakar, kehormatan saya diinjak. Kalau saya tetap diam, nanti semua perempuan kecil di sini akan merasa tak ada yang bisa melindungi mereka." Abah mengangguk pelan. Kalau waktunya tiba, pohon itu akan tumbuh sendiri. Terminal Cicahem bukan hanya tempat perhentian bus. Ia adalah tempat puluhan cerita, tentang ketakutan, perjuangan, dan luka. Di balik gerobak nasi goreng Lasmi, tersimpan sejarah panjang tentang darah dan ajian. Dan dalam waktu dekat, semua itu akan kembali mengakar. Pohon yang diam selama ini, sebentar lagi akan bergerak. Malam itu, Lasmi pulang dengan langkah pelan. Angin menerpa rambutnya, dan langit tampak lebih pekat dari biasanya. Tapi dalam hatinya, ada kekuatan yang mulai bangkit. Dan bagi Gofar Brewok, ia baru saja menyulut sesuatu yang tak pernah ia pahami, kekuatan seorang wanita yang dilindungi oleh pohon gaib warisan leluhur. Pagi itu, terminal belum terlalu ramai. Lasmi membuka gerobaknya lebih awal, meskipun semalam ia hampir tak bisa tidur. Di matanya ada lingkaran hitam, tapi sorotnya tetap tegas. Ia tahu hari-harinya tak akan mudah setelah melawan Gofar secara terang-terangan. Namun Lasmi juga sadar, ia tidak bisa mundur lagi. Gerobak ini bukan hanya alat jualan, tapi simbol bahwa ia masih berdiri dan belum kalah. Saat sedang memotong bawang, langkah lambat seseorang mendekat. Abah Karim, dengan sarung kumal dan kopi hitam di tangan, duduk di bangku pendek dekat gerobak. Ia tidak langsung bicara, matanya menatap ke arah pintu masuk terminal, seolah membaca pergerakan angin. "Las, tadi malam aku mimpi buruk. Ada pohon tumbang di tengah terminal. Tapi bukan karena badai, akarnya dicabut dari dalam." Suaranya parau, pelan, tapi menusuk hati Lasmi. Lasmi menghentikan tangannya. "Apa maksud mimpi itu, Bah?" tanyanya, mencoba tenang. Abah menghela napas panjang. "Gofar bukan sendirian. Dia ada di bawah naungan orang kuat, orang-orang lama yang pernah menumbangkan para pendekar pasar. Kau ingat kisah Bu Rukiah di Pasar Ancol? Dihabisi karena menolak tunduk. Ilmu ringin juga pernah ada di sana." Kata-kata itu membuat Lasmi bergidik. Ia ingat cerita ibunya, tentang bagaimana ajian-ajian sakti dulu pernah hampir punah karena satu hal, keserakahan dan kekuasaan. Abah lalu mengeluarkan selembar kain lusuh dari saku bajunya. Di dalamnya terbungkus potongan akar kecil, kering, tapi beraroma kuat. "Ini akar uringin jantan dari Gunung Slawi. Peganglah, ia akan menguatkan batinmu kalau kau benar-benar siap. Tapi ingat, pohon besar juga bisa tumbang jika akarnya goyah." Lasmi menggenggam benda itu, dan saat jarinya menyentuh kulit kayu yang kasar, hawa dingin menyusup ke tulang belakangnya. Mantra-mantra lama terngiang di kepalanya, doa yang nyaris terlupakan kini kembali dengan kekuatan penuh. Di waktu yang sama, Gofar sedang duduk bersama seorang lelaki berkacamata hitam di sebuah warung kopi tua. Lelaki itu dikenal dengan nama Pak Reza, bekas aparat yang kini menjadi penguasa bayangan di sekitar terminal. "Kalau Lasmi bikin ribut, kita bisa bikin dia hilang. Kau cuma perlu kasih sinyal," ujar Pak Reza dingin sambil menyesap kopinya. Gofar menatap kosong keluar jendela. Meski ia merasa kuat, malam itu, saat tubuhnya sempat terasa berat hanya karena disentuh Lasmi, masih terus terbayang dalam pikirannya. Namun ego Gofar lebih besar dari rasa takut. Ia tertawa, menepuk meja, dan berkata, "Cewek itu cuma butuh dipatahkan. Biar semua yang lain tahu siapa raja di sini." Tapi Pak Reza menatap Gofar lama, lalu berkata pelan, "Kalau benar dia punya darah uringin, kau bukan melawan perempuan. Kau melawan hutan yang hidup." Kalimat itu membuat Gofar terdiam sejenak, tapi hanya sejenak. Kepalanya terlalu penuh oleh kesombongan.
Hari itu berlalu dengan sunyi yang mencekam. Banyak yang merasa sesuatu yang besar akan terjadi, tapi tak tahu bentuknya. Lasmi berdiri di belakang gerobak, angin sesekali berdesir melewati tubuhnya, dan dari jauh terdengar daun-daun trembesi berbisik pelan, seolah menyampaikan pesan, bersiaplah. Akar mulai bergerak. Sore menjelang malam, suasana di terminal Cicahem kembali riuh. Bus-bus malam mulai berdatangan, para penumpang berhamburan, dan pedagang kecil berlomba menawarkan dagangan. Namun di tengah keramaian itu, bayang-bayang ancaman semakin nyata. Gofar, setelah pertemuan dengan Pak Reza, tampak lebih dingin dan penuh perhitungan. Wajah kasarnya kini dihiasi rencana licik. Ia tidak datang hanya untuk menggertak. Ia membawa pesan, Lasmi harus tunduk, atau hancur. Lasmi yang sedang melayani pelanggan tetap tenang. Tapi dadanya bergemuruh. Ada firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ia sempat memejamkan mata, membaca pelan sebuah doa penguat jiwa. Tangan kirinya masih menggenggam akar uringin jantan pemberian Abah Karim, disimpan dalam kain kecil yang diikatkan di pinggangnya. Akar itu terasa hangat, pertanda ada energi gaib yang bergerak mendekat. Tak lama kemudian, dari arah utara terminal, Gofar muncul bersama 5 anak buahnya. Tak seperti biasa, mereka tidak sekadar mendekat dan mengganggu. Salah satu dari mereka membawa jeriken berisi bensin. Gofar berdiri di depan gerobak Lasmi dengan senyum sinis. Kau keras kepala, Lasmi. Hari ini, aku mau ajarin kau satu pelajaran, jangan pernah tantang orang yang menguasai tanah ini. Lasmi menatap Gofar dalam-dalam, mencoba menahan amarah dan rasa takut yang bersaing di dadanya. Kalau tanah ini kau kuasai dengan ancaman dan kekerasan, maka kau hanya membangun kekuasaan di atas lumpur, Gofar. Dan lumpur pasti tenggelam. Kata-kata itu membuat Gofar terdiam sejenak. Tapi egonya menolak untuk ditundukkan oleh perempuan yang dianggapnya hanya pedagang kecil. Ia memberi isyarat. Salah satu anak buahnya menyiram sebagian jeriken ke samping gerobak Lasmi. Teriakan pedagang lain mulai terdengar. Beberapa mencoba mendekat, tapi takut. Warga terminal tahu, siapapun yang menghalangi Gofar akan bernasib buruk. Lasmi berdiri tegak, tidak mundur selangkah pun. Ia membaca mantranya dalam hati. Angin tiba-tiba bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Akar uringin di pinggangnya mulai menghangat. Tubuhnya seperti menjadi tempat masuk kekuatan dari bawah tanah. Gofar menyalakan korek api, menatap mata Lasmi. Kau pikir aku main-main, katanya. Tapi sebelum korek itu dilempar, api kecil di ujungnya tiba-tiba padam sendiri. Angin bertiup lebih kencang, membuat rambut Lasmi melambai. Dari kejauhan, daun-daun dari pohon trembesi tua mulai berterbangan meski angin hanya berputar di sekitar gerobak Lasmi. Beri dia pelajaran, teriak Gofar. Anak buahnya menyerbu, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka terpental tanpa sebab, menghantam pagar terminal. Yang lain mencoba menyerang, tapi tubuhnya tersandung akar-akar tak terlihat yang muncul dari tanah beraspal. Jeriken bensin terlepas, menggelinding menjauh. Lasmi tidak bergerak, tapi matanya kini bercahaya kehijauan, seperti bias cahaya dari dedaunan saat fajar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu membisu. Gofar melangkah mundur, wajahnya mulai diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena Lasmi berteriak, bukan karena ia memukul, tapi karena Lasmi berdiri diam, dan dunia seolah bergerak melindunginya. Malam itu, preman terminal mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kuat dari kekerasan, kekuatan yang hidup dari akar leluhur. Terminal Cicahem gempar malam itu. Desas-desus tentang gerobak nasi goreng yang dijaga makhluk tak terlihat, menyebar seperti api. Orang-orang bercerita bahwa anak buah Gofar terpental oleh kekuatan gaib, bahwa tanah di sekitar Lasmi tiba-tiba retak halus seperti dihantam akar besar dari bawah. Tapi yang paling menggetarkan, Lasmi tidak menyentuh siapapun. Ia hanya berdiri, diam, tenang, dan entah bagaimana ditakuti. Gofar mengurung diri di markas kecilnya di dekat jalur bus antar kota. Wajahnya tegang, matanya merah menyala menahan malu. Ia menendang meja, memaki, dan membentak siapa saja yang masuk. Ego dan harga dirinya tercabik. Ia, raja terminal, dihentikan oleh seorang perempuan penjual nasi goreng. Itu bukan perempuan biasa, gumamnya sambil menatap kaca jendela, bayangan wajahnya sendiri tampak retak. Di sisi lain, Lasmi malam itu kembali duduk di bawah pohon trembesi, menggenggam akar uringin yang kini berdenyut seperti memiliki nadi sendiri. Abah Karim datang tanpa suara,
lalu duduk di sampingnya. Akar itu sudah terbangun, tapi belum tumbuh penuh. Kau baru menggunakan bayangannya, katanya pelan. Lasmi mengangguk, wajahnya sayu. Saya takut, takut kehilangan kendali, takut berubah jadi seperti mereka yang dulu dibunuh oleh kekuatannya sendiri. Abah menghela napas dalam. Kekuatan yang besar selalu datang dengan godaan. Tapi Uringin bukan untuk menyerang. Ia hanya akan bangkit penuh jika kau benar-benar dalam bahaya. Tapi ingat, jika sampai pohon itu tumbuh sempurna dari tubuhmu, artinya kau tak bisa kembali menjadi perempuan biasa. Kau akan jadi pelindung tempat ini. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Malam itu, seseorang mengawasi dari kejauhan. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan tongkat kayu dan kalung batu hitam. Ia dikenal dengan nama Ki Prawira, mantan penjaga pasar di tahun-tahun kelam ketika ilmu gaib masih menjadi alat kekuasaan. Ia datang karena mendengar bisikan alam, bahwa ajian Uringin bangkit kembali. Lasmi, gumamnya lirih. Darah itu masih ada, dan hutan belum selesai dengan tugasnya. Keesokan harinya, Lasmi membuka gerobaknya seperti biasa. Namun kali ini, para pedagang lain mulai memberi tanda hormat kecil. Ada yang diam-diam menyelipkan doa, ada yang berani sekadar mengangguk dengan senyum segan. Lasmi merasa aneh, ia tak pernah minta dihormati. Tapi kini, ia tahu, ketenangan hanya bisa dibeli dengan keberanian, dan dirinya telah membayar mahal untuk itu. Namun di kejauhan, dari arah perbukitan kecil di luar terminal, Gofar menemui seseorang yang tak pernah ia datangi sebelumnya, Mbah Singa Ireng, dukun sakti bekas narapidana kasus santet di daerah Garut. Saya ingin tumbangkan pohon itu, ujar Gofar sambil menunduk. Mbah Singa hanya tertawa pelan. Kalau kau ingin melawan Uringin, kau harus jadi api. Tapi ingat, api tak hanya membakar musuh, ia bisa membakar dirimu sendiri. Terminal Cicahem bersiap menghadapi badai yang tak kasat mata. Di antara aroma knalpot dan nasi goreng, perang antara akar dan api mulai berkecamuk. Lasmi tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini adalah tentang warisan, tentang menjaga yang tak terlihat, dan tentang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan tentang melukai, tapi melindungi. Malam itu hujan rintik jatuh seperti tetesan darah langit. Di lereng Gunung Karembi, suara kidung gaib menggema samar di dalam gua tempat Mbah Singa Ireng bertapa. Gofar duduk bersila, telanjang dada, tubuhnya digores dengan pisau kecil oleh sang dukun. Darah mengalir pelan ke dalam tempurung kelapa yang telah dicampur kemenyan dan rambut bayi kera putih. Kalau kau ingin membakar akar itu, kau harus menjadi bara dari dalam. Buang rasa takutmu, dan minum ini, ujar Mbah Singa sambil menyerahkan cairan gelap itu. Dengan mata liar dan tubuh menggigil, Gofar meneguk ramuan kutukan itu. Dalam sekejap, ia merasa perutnya seperti terbakar. Lidahnya keluh, matanya merah membara, dan dalam penglihatannya, muncul bayangan hutan yang terbakar, pohon-pohon menjerit seperti manusia. Ia melihat Lasmi dalam bentuk pohon raksasa, dengan akar menjulur memeluk langit. Aku akan tumbangkan kau, teriaknya dalam kesurupan, sebelum jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Sementara itu, Lasmi mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat menggoreng nasi untuk pelanggan malam, api dari tungku tiba-tiba menjilat lebih tinggi dari biasanya. Arang menghitam, dan hawa di sekelilingnya menjadi pengap. Akar Uringin di pinggangnya terasa panas, seolah memberikan peringatan. Ia tahu, dari cara angin diam dan burung-burung tidak bernyanyi malam itu, bahwa kekuatan gelap sedang bergerak menuju dirinya. Abah Karim datang tergesa, napasnya terputus-putus. Las, Gunung Karembi bergolak, burung-burung dari arah sana turun ke kota. Itu tandanya, kekuatan lama sedang dibangkitkan. Lasmi menggenggam perutnya, tubuhnya gemetar. Gofar telah memilih jalannya, gumamnya lirih. Ia bukan hanya ingin mengalahkanku, ia ingin membakar semuanya. Di markas kecilnya, Gofar bangkit dari kesurupan dalam keadaan tubuh penuh luka gores dan tatapan mata merah menyala. Suaranya berat dan serak seperti menahan bara di tenggorokan. Aku sudah lihat wujudmu, Lasmi. Kau akar, tapi aku sekarang adalah api dari perut bumi. Ia memukul tembok hingga retak dan tertawa keras. Para anak buahnya hanya menunduk ngeri, mereka tak lagi melihat Gofar sebagai manusia sepenuhnya. Di terminal, tanah mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Beberapa tempat mengeluarkan uap panas dari sela-sela retakan kecil. Lasmi berdiri di depan gerobaknya, tak lagi hanya sebagai pedagang. Ia kini menjadi pusat medan energi alam yang bersiap menjaga keseimbangan.
Pohon trembesi tua di belakang terminal menjatuhkan daunnya satu persatu, pertanda bahwa perisai alam sedang menyusun kekuatan. Ki Prawira, yang selama ini hanya mengawasi dari jauh, akhirnya muncul dan mendatangi Lasmi. Kau tak bisa menghindar lagi. Kau harus mulai memanggil roh pelindung dari lingkar uringin. Lawanmu sudah membakar tubuhnya untuk menjadi iblis. Kau tak bisa hanya bertahan. Kau harus berdiri sebagai penjaga. Lasmi menatap langit, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, suara ibunya kembali terngiang, jika akar tak menjalar, ia akan digilas zaman. Langit malam itu mulai berubah merah. Di kejauhan, kilatan api tampak di ujung jalan menuju terminal. Gofar, dengan tubuh terbakar dari dalam, berjalan perlahan seperti binatang yang baru keluar dari sarangnya. Ia telah kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai preman biasa, melainkan sebagai utusan kegelapan yang siap menantang kekuatan alam. Dan Lasmi tahu, pertempuran tak bisa dihindari lagi. Langit Bandung menghitam meski waktu belum sepenuhnya malam. Awan menggulung seperti naga yang marah, dan dari arah utara terminal, Gofar berjalan perlahan dengan tubuh penuh goresan merah membara, seperti bara hidup. Setiap langkahnya meninggalkan jejak asap tipis di aspal. Para pedagang yang melihatnya langsung bergegas menutup lapak. Tak ada yang berani bersuara. Aroma belerang menyengat, menandakan kekuatan gelap telah menyatu dengan tubuhnya. Lasmi berdiri di depan gerobaknya yang sudah tak menyala. Api kompor mati tanpa sebab. Akar uringin di pinggangnya kini bergerak sendiri, menggeliat seperti ular hidup. Pohon trembesi besar di belakangnya menggugurkan daun terakhirnya, sebelum diam seperti patung tua. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Gofar yang kini hanya berjarak 5 meter. Aku sudah beri kau kesempatan, Gofar, ucapnya pelan namun tajam. Tapi kau memilih menjadi musuh alam. Gofar tertawa keras. Kau pikir akar-akaran bisa melawan api yang membakar dari perut bumi? Aku bukan Gofar yang dulu. Aku kini singa ireng kecil, anak dari api dan kutukan. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya menyembur nyala api kecil yang segera tumbuh menjadi bola api mengambang. Bola itu ia lemparkan ke arah gerobak Lasmi. Namun sesaat sebelum menyentuh, tanah di depan Lasmi merekah, dan dari celahnya muncul akar besar yang memukul bola api itu hingga pecah jadi bara di udara. Pertarungan pun dimulai. Gofar mengayunkan tangannya, dan dari telapak tangannya keluar semburan api seperti cambuk. Lasmi mengangkat kedua tangannya dan akar-akar di bawah tanah menjulang membentuk tameng hijau kecoklatan. Setiap kali api menyerang, akar menangkis. Tapi serangan Gofar semakin brutal. Api membentuk tangan, kepala, dan bahkan naga kecil yang meluncur menyambar. Sementara Lasmi berdiri dalam diam, wajahnya tenang, tubuhnya diterangi cahaya hijau yang makin terang. Dari kejauhan, Ki Prawira dan Abah Karim menyaksikan pertempuran itu. Dia belum melepaskan inti kekuatannya, bisik Abah. Dia menahan, karena jika ajian uringin dibuka sepenuhnya, Lasmi tak akan jadi manusia lagi. Ki Prawira mengangguk pelan. Kalau Gofar terus memaksa, maka akar itu akan tumbuh sempurna. Tapi bila terlalu cepat tumbuh, Lasmi bisa hilang ditelan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu cambuk api Gofar berhasil menyambar pundak Lasmi. Tubuhnya terdorong ke belakang, menghantam gerobaknya. Orang-orang menjerit dari kejauhan. Api menjilat ujung kerudung Lasmi. Tapi tepat saat itu, akar dari bawah tanah melilit tubuhnya dan menariknya kembali berdiri. Matanya berubah terang, dan dari tubuhnya muncul garis-garis urat bercahaya kehijauan. Ia memejamkan mata. Uringin, bangkitlah sepenuhnya, bisiknya. Tanah di bawah trembesi retak. Dari sela-sela ubin terminal, akar-akar keluar seperti ular kelaparan. Akar itu bukan lagi sekadar pelindung. Mereka berubah jadi tangan-tangan besar yang menghantam tanah, menghalau api, bahkan mencengkram udara. Lasmi mengangkat tangannya, dan dari arah pohon trembesi, muncul cahaya hijau pekat berbentuk pohon raksasa transparan yang melingkupi tubuhnya. Wajahnya terlihat seperti ratu hutan, tenang, sakral, dan tak tersentuh. Gofar mundur beberapa langkah. Api di tubuhnya goyah, sorot matanya mulai ragu. Ia menatap Lasmi, bukan sebagai musuh, tapi sebagai makhluk yang tak lagi bisa ia sentuh. Dalam dadanya, api yang sebelumnya panas mulai terasa menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia meneguk ramuan Mbah Singa Ireng, ia merasa takut. Asap menari-nari di udara, membentuk wajah-wajah samar dari masa lalu. Lasmi berdiri di tengah terminal,
tubuhnya bersinar hijau seperti pohon sakti yang menjelma manusia. Akar-akar melingkar melindunginya, namun matanya kini tak lagi menyala marah, melainkan tenang, seolah memahami penderitaan lawannya. Di hadapannya, Gofar berlutut, tubuhnya gemetar, tangan bergetar seperti menyadari dosa yang baru saja dilakukannya. Gofar memegangi dadanya yang mulai terasa sesak. Api yang dulu ia banggakan kini seperti bara neraka yang menyiksa dari dalam. "Lasmi, hentikan, aku salah," bisiknya lirih. Matanya yang dulu penuh angkara kini basah, bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang menamparkan. "Aku hanya ingin dihormati, aku hanya ingin orang tahu aku lebih dari sekadar preman." Lasmi melangkah perlahan, dan setiap langkahnya disertai suara akar yang menembus aspal. Ia berdiri tepat di depan Gofar. Akar ajian Wuringin menjulur ke arah leher laki-laki itu, bersiap mencekik, bersiap menyelesaikan semuanya. Tapi Lasmi tak menggerakkan satu jari pun. Ia hanya menatap Gofar dalam-dalam. "Kau sudah terbakar oleh egomu sendiri, Gofar. Tapi aku tak di sini untuk membunuh. Aku di sini untuk menjaga." Akar itu perlahan-lahan mundur. Suara tangis Gofar pecah. Bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena luka di batinnya sendiri. Ia terseduh seperti anak kecil. Orang-orang yang mengintip dari balik tiang dan warung mulai keluar perlahan, menyaksikan hal yang tak pernah mereka bayangkan. Gofar si preman bengis, berlutut meminta ampun pada perempuan yang selama ini ia hina. Ki Prawira menutup matanya, lalu berdoa dalam hati. Abah Karim memandang Lasmi dengan penuh haru. "Dia bukan hanya penjaga Wuringin, dia penjaga jiwa," ucap Abah pelan. Terminal Cicahem malam itu berubah, bukan karena keajaiban yang mencolok, tapi karena keajaiban yang datang dari pengampunan yang tulus. Lasmi kemudian berbalik, melangkah meninggalkan Gofar yang masih terduduk. Cahaya kehijauan dari tubuhnya mulai redup. Akar-akar yang menjulang perlahan masuk kembali ke dalam tanah, menyatu dengan bumi. Pohon trembesi yang sempat meranggas kini mulai mengeluarkan daun-daun kecil baru, seperti tumbuh kembali dari harapan. Gofar mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Seorang tukang ojek datang menghampiri dan mengulurkan tangan. "Udah, Kang, cukupin. Mending hidup normal, ya. Terminal ini butuh yang jaga, bukan yang ngancurin." Gofar tak menjawab, hanya mengangguk pelan, air matanya masih menetes. Malam itu, tak ada sorak kemenangan. Tak ada dentuman heroik, tapi ada keheningan yang menyentuh. Keheningan di mana semua menyadari, kekuatan bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Beberapa hari telah berlalu sejak malam pertarungan itu. Terminal Cicahem tak lagi sama. Udara pagi terasa lebih hangat, burung-burung kembali berkicau, dan pohon trembesi tua yang sempat menggugurkan semua daunnya kini mulai bersemi kembali. Di bawah naungan pohon itu, Lasmi kembali membuka gerobak nasi gorengnya. Tak ada yang berubah dari gerobaknya, tapi semua orang tahu bahwa ia bukan lagi sekadar pedagang biasa. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya untuk membeli nasi goreng, tapi juga sekadar menyapa, memberi salam, atau bahkan sekadar menatap Lasmi dengan hormat. Para supir angkot dan tukang ojek kini menyebut tempat itu, Warung Wuringin, sebagai simbol bahwa di sana pernah terjadi hal yang mereka anggap sebagai mukjizat. Tak sedikit yang percaya bahwa Lasmi adalah titisan penjaga tanah Sunda. Di sisi lain terminal, Gofar duduk di bangku panjang dekat pos ojek. Wajahnya lebih tirus, jenggotnya tak lagi setebal dulu, dan sorot matanya jauh lebih redup. Ia tak lagi disegani sebagai preman, tapi tak juga dihina. Orang-orang memberinya ruang untuk berubah. Setiap hari, ia membantu membersihkan terminal, mengangkat karung, dan sesekali ikut mengantar barang. Preman tobat, begitu sebagian orang menyebutnya, dan untuk pertama kalinya, Gofar menerima julukan itu tanpa marah. Satu sore, Gofar datang menghampiri gerobak Lasmi. Orang-orang menahan napas, tapi Gofar hanya berdiri sebentar, lalu meletakkan sebuah mangkuk kecil dari tanah liat di atas meja. Di dalamnya, ada bibit pohon Wuringin muda. "Aku nggak bisa menanam ini sendiri. Tapi mungkin, bisa kau tanam di mana kau rasa tanah ini butuh pelindung," ucapnya lirih. Lasmi menatapnya, mengangguk tanpa kata, lalu menerima bibit itu dengan kedua tangan. Ki Prawira menyaksikan semua itu dari jauh. Di sampingnya, Abah Karim tersenyum lega. "Mungkin inilah yang disebut karma berubah jadi karunia," gumam Abah. Ki Prawira menjawab lirih, dan Lasmi adalah ladang di mana karunia itu tumbuh. Mereka tahu, saat ini bukan hanya ajian yang diwariskan,
tetapi kebijaksanaan dan keberanian untuk memaafkan. Malam itu, Lasmi pergi ke sebuah taman kecil yang dulunya gersang di ujung terminal. Dengan kedua tangannya, ia menanam bibit uringin pemberian Gofar. Akar uringin di tubuhnya seolah menyatu dengan tanah yang disentuhnya. Angin bertiup pelan, dan dari bawah tanah, terdengar suara lirih, seperti doa, seperti bisikan alam yang mengucap terima kasih. Tak jauh dari situ, seorang anak kecil memperhatikan dari kejauhan. Ia menarik tangan ibunya dan bertanya, "Bu, nanti aku bisa kayak Kak Lasmi juga enggak? Yang jaga orang-orang, tapi juga kuat." Sang ibu tersenyum. "Kalau kamu punya hati yang sabar, bisa memaafkan, dan kuat membela yang lemah, kamu bisa lebih dari itu, Nak." Di tengah malam, di bawah rembulan yang bersinar utuh, terminal Cicahem tidur dalam damai. Tak ada teriakan, tak ada dendam. Hanya akar yang tumbuh, daun yang bergoyang, dan harapan yang mulai bersemi kembali. 3 bulan telah berlalu sejak Lasmi menanam bibit uringin di taman kecil ujung terminal. Pohon itu kini tumbuh cepat, daunnya rimbun dan segar, seolah mendapat kekuatan dari tanah yang telah disucikan oleh pertarungan dan pengampunan. Warga sekitar menyebutnya, pohon harapan. Banyak yang datang diam-diam untuk berdoa atau sekadar menyentuh batangnya. Mereka percaya, pohon itu menyerap kesedihan dan menggantinya dengan kekuatan baru. Lasmi tetap berdagang, tak pernah berubah. Ia menolak tawaran tampil di televisi, undangan dari pejabat, bahkan hadiah dari orang-orang kota yang ingin menjadikannya simbol kekuatan perempuan. "Aku cuma jual nasi goreng," katanya ringan. Tapi bagi warga terminal, ia adalah penjaga sejati. Bukan hanya karena ajian uringin, tapi karena hatinya yang tak pernah mengeras meski diuji berkali-kali. Suatu pagi, Gofar datang kembali ke warungnya. Kali ini dengan pakaian bersih, rapi, dan di pundaknya tergantung sebuah tas kecil berisi pakaian dan buku catatan. "Aku pamit, Las," ucapnya pelan. "Aku mau ke pesantren di Garut. Mau belajar hidup yang benar, dan mungkin jadi guru silat, bukan buat galak, tapi buat ngajarin anak-anak ngebela diri." Lasmi hanya tersenyum. Tak ada air mata, hanya ketenangan yang dalam. Setelah Gofar pergi, banyak orang merasa kehilangan. Tapi perubahan itu mengajarkan mereka satu hal, bahwa bahkan manusia paling keras pun bisa luluh, jika diberi cahaya yang benar. Terminal Cicahem perlahan-lahan berubah jadi lebih bersih, lebih aman, dan lebih bersahabat. Lasmi tetap memasak di sudutnya, tapi kini ia dibantu oleh beberapa perempuan muda yang ingin belajar darinya, bukan hanya tentang masakan, tapi tentang keberanian. Ki Prawira, yang semakin tua, menyerahkan tongkat ajian tanah kepada Lasmi secara simbolis. "Kau bukan hanya pemilik ajian uringin. Kau penjaga tanah ini. Kalau aku tiada nanti, lindungilah orang-orang yang lupa akar mereka," katanya. Lasmi menerimanya tanpa angkuh. Ia tahu, kekuatan bukan untuk disombongkan, tapi untuk disebar seperti benih. Malam terakhir musim penghujan, Lasmi duduk di depan pohon uringin muda yang ia tanam. Ia menyalakan dupa kecil dan berdoa dalam diam. Cahaya lampu terminal menyinari dedaunan yang bergerak perlahan tertiup angin. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul seorang anak kecil, laki-laki, membawa secarik kertas. "Kak Lasmi," katanya, "aku gambar kakak dan pohon ini. Boleh aku titip di sini?" Lasmi menerima gambar itu dan menempelkannya di batang pohon. Gambar sederhana itu memperlihatkan dirinya berdiri di samping pohon besar, dengan cahaya hijau memancar dari tanah. Tak ada yang istimewa, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia menyadari, warisan yang ia tinggalkan bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang harapan dan keberanian untuk berubah. Dan di bawah cahaya temaram terminal, dengan suara angkot yang mulai reda, gerobak Lasmi tetap menyala, seperti obor kecil yang tak pernah padam, menjadi saksi bahwa di tengah kerasnya dunia, selalu ada ruang untuk tumbuh, memaafkan, dan menyembuhkan.